Prinsip dasar pengolahan susu. Yang pertama, penerimaan dan penanganan susu. Biasanya susu segar diperoleh dari pemerahan yang dilakukan selama 2 kali, yaitu pada pagi dan sore hari. Susu segar yang diterima dari pemerahan sore dimasukkan ke dalam tangki pendingin dan digabungkan dengan susu segar yang diterima hasil pemerahan pagi hari berikutnya. Sebelum diolah, susu segar diuji lebih dahulu yang meliputi uji alkohol, berat jenis, pH, dan kadar lemak. Hasil uji alkohol harus menunjukkan negatif, yaitu tidak pecah jika dicampur alkohol 70%, 1:1. Berat jenis minimal itu 1028, kemudian pH 6,5 sampai 6,8, dan kadar lemak minimal 2,8%. Kedua yaitu homogenisasi. Tujuan utama proses homogenisasi pada pengolahan susu adalah untuk memecahkan butiran-butiran lemak yang sebelumnya berukuran 5 mikron menjadi 2 mikron atau kurang. Dengan cara ini, susu dapat disimpan selama 48 jam tanpa terjadi pemisahan krim pada susu. Proses homogenisasi terjadi karena adanya tekanan yang tinggi dari pompa pada alat homogenizer. Susu homogen adalah susu yang telah mengalami homogenisasi. Proses homogenisasi bertujuan untuk menyeragamkan besarnya globula-globula lemak susu. Setelah proses homogenisasi, selanjutnya dilakukan penyimpanan pada suhu 10-15 derajat Celcius. Di dalam susu yang belum dihomogenisasi, globula-globula lemak ini besarnya tidak seragam, yaitu antara 2-10 mikrometer. Alat untuk menyeragamkan globula-globula lemak tersebut disebut homogenizer. Homogenisasi dapat meningkatkan viskositas kurang lebih 10%. Susu yang telah dihomogenisasi selanjutnya ditampung dalam tangki penampungan. Selanjutnya dialirkan menuju tangki pemanas atau pasteurizer. Melewati flat heat exchanger, suhu keluaran produk dari alat ini dapat mencapai suhu 80-85 derajat Celcius dan mengalir menuju tangki pasteurisasi. Yang ketiga adalah pasteurisasi. Sangat sedikit susu yang dijual benar-benar dalam keadaan segar, yaitu langsung dari sapi perah. Hal ini karena adanya kemungkinan pencemaran atau kontaminasi oleh berbagai bakteri patogen, seperti bakteri penyebab tipus, difteri, radang tenggorokan, dan TBC. Karena alasan tersebut, maka susu yang akan dijual sebelumnya dipanaskan secukupnya, hingga seluruh bakteri patogen yang mungkin terdapat di dalamnya dapat dimusnahkan. Pasteurisasi ditujukan untuk mengurangi mikroorganisme patogen yang ada dalam bahan baku tersebut, yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia. Misalnya, Mycobacterium tuberculosis dan Coxiella burnetii. Selain itu, proses ini juga dapat menonaktifkan enzim fosfatase dan katalase, yaitu enzim yang membuat susu cepat rusak. Pada umumnya, proses pasteurisasi dilakukan dengan memanaskan susu pada suhu 62 derajat Celcius selama 30 menit. Bila ingin lebih cepat, dapat digunakan suhu 72 derajat Celcius selama 15 detik. Meskipun bakteri patogen sudah dimusnahkan, tetapi bakteri non-patogen, terutama bakteri pembusuk, masih hidup. Jadi susu pasteurisasi bukan merupakan susu awet. Dalam penyimpanannya, biasanya susu pasteurisasi digabungkan dengan metode pendinginan. Untuk memperpanjang daya simpannya, susu pasteurisasi disimpan pada suhu maksimal 10 derajat Celcius. Lebih dingin lebih baik,
Pada suhu tersebut, mikroba pembusuk meskipun tidak mati, tetapi tidak dapat tumbuh dan berkembang. Pada saat pasteurisasi, bukan hanya bakteri patogen yang mati, tetapi beberapa jenis enzim juga dimatikan. Enzim yang terpenting adalah fosfatase. Enzim tersebut memiliki daya tahan panas sedikit lebih tinggi daripada bakteri patogen penyebab TBC. Karena itu, untuk mendeteksi apakah proses pasteurisasi sudah cukup atau belum, dilakukan tes atau uji fosfatase. Bila uji fosfatase negatif, proses pasteurisasi sudah baik atau cukup. Pada umumnya di industri pengolahan susu, proses pasteurisasi terdiri atas tahap-tahap sebagai berikut. Penerimaan susu segar, pencampuran dan pemanasan, penyaringan, homogenisasi, pasteurisasi, pendinginan dan pengemasan. Kemudian, metode pasteurisasi yang umum digunakan adalah pasteurisasi dengan suhu tinggi dan waktu singkat, High Temperature Short Time atau HTST, yaitu proses pemanasan susu selama 15 sampai 16 detik pada suhu 71,7 sampai 75 derajat Celcius dengan alat Flat Heat Exchanger. Yang kedua, pasteurisasi dengan suhu rendah dan waktu yang lama atau Low Temperature Long Time LTLT, yakni proses pemanasan susu pada suhu 61 derajat Celcius selama 30 menit. Yang ketiga, pasteurisasi dengan suhu sangat tinggi atau UHT, Ultra High Temperature, yaitu memanaskan suhu pada suhu 131 derajat Celcius selama 0,5 detik. Pemanasan dilakukan dengan tekanan tinggi untuk menghasilkan perputaran dan mencegah terjadinya pembakaran susu pada alat pemanas. Keempat, pendinginan. Proses pendinginan dilakukan untuk menurunkan suhu secara cepat dari suhu 80 sampai 90 derajat Celcius menjadi 5 sampai 10 derajat Celcius sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk. Pendinginan biasanya dilakukan dengan melewatkan susu ke serangkaian plate cooler. 5. Pengemasan. Dari plate cooler, susu dialirkan ke tangki penampungan akhir yang biasanya diletakkan pada tempat yang tinggi, sekitar 3 meter dari lantai. Susu yang akan dikemas dialirkan melalui keran dengan bantuan gaya gravitasi. Susu pasteurisasi dapat dikemas dalam kantong plastik, polycap, atau dikemas dalam Tetra Pak. Setelah dikemas, susu pasteurisasi disimpan pada suhu 0 sampai 15 derajat Celcius. Itu 5 prinsip dasar pengolahan susu. Lagi, prinsip dasar pengolahan susu yang pertama, penerimaan dan penanganan susu. Yang kedua, homogenisasi. Yang ketiga, pasteurisasi, yaitu ada 3, pasteurisasi dengan suhu tinggi, pasteurisasi dengan suhu rendah, dan pasteurisasi dengan suhu sangat tinggi. Yang keempat, pendinginan, dan 5, pengemasan. Itu adalah prinsip dasar pengolahan susu.